Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Audonisa. Di sini saya akan menjawab tugas di hari kedua. Yang pertama itu kita akan membuat jurnal umum. Bisa dilihat dari soal nomor 1. Pada tanggal 1 Maret, Tuan Eka mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Berarti jurnal umumnya adalah kas pada modal. Sini kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 1 Maret. Mendirikan dealer mobil dengan minta uang pribadi ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Berarti di sini kas pada modal sebesar 45 juta. Kasnya di debit karena dia bertambah ya, berarti dapat dari modal uang pribadinya Tuan Eka. Terus nomor 2, pada tanggal 4 Maret untuk menambah kas perusahaan, Tuan Eka meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. Berarti di sini pada tanggal 4 Maret nama akunnya menambahkan kas perusahaan, nama akunnya berarti kas pada utang bank. Kas pada utang bank sebesar 25 juta. Lalu nomor 3, pada tanggal 6 Maret, dealer Eka membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Dealer Eka pada tanggal 6 Maret, di sini tulis tanggal 6 bulan 3. Nama akunnya membeli perlengkapan dealer, berarti nama akunnya perlengkapan pada kas. Karena membeli perlengkapan, maka dari itu kasnya berkurang sebesar 7 juta secara tunai. Lalu yang keempat, Tuan Eka mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta pada tanggal 12 Maret 12 bulan 3. Tuan Eka mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi jalan-jalan keluarganya pada tanggal 9 Maret. Salah. Berarti nama akunnya Prive pada kas sebesar 5 juta rupiah. Yang kelima, Tuan Eka membeli perlengkapan dari toko Indah senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut. 18 macam. Oke. Berarti pada tanggal 12 Maret bulan 3, nama akunnya perlengkapan pada utang usaha sebesar 20 juta. Lalu yang keenam,
Pada tanggal 15 Maret, dealer Eka menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Di sini tanggal 15 Maret, dealer Eka menerima pendapatan, berarti nama akunnya kas pada pendapatan jasa. Sebesar 15 juta. Sebesar 15 juta. Lalu yang ketujuh, pada tanggal 17 Maret, Tuan Eka membayar sebagian hutang pada Toko Indah sebesar 9.700.000. Berarti nama akunnya utang usaha pada kas. Pada tanggal berapa? Tanggal 17 Maret. 17 Maret. Utang usaha pada kas sebesar 9.700.000. Lalu pada tanggal pada nomor 8 di tanggal 25 Maret, Tuan Eka membayar gaji pegawai sebesar 6.200.000. Berarti nama akunnya beban gaji pada kas. Gaji pada kas sebesar 6.200.000. Lalu nomor 9, pada tanggal 26 Maret, dealer Eka melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Berarti nama akunnya piutang pada pendapatan jasa. Pada tanggal 26 Maret, piutang pada pendapatan jasa sebesar 11 juta rupiah. Lalu nomor 10, pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Berarti nama akunnya beban perlengkapan pada perlengkapan 27 Maret. Beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 8 juta rupiah. Lalu nomor 11, pada tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Eka sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120.000. Berarti di sini ada 2 beban, yaitu beban listrik sama beban air PDAM pada kas. Ini tanggal berapa? Tanggal 29 Maret. Beban listrik, beban air terhadap kas. Beban listriknya sebesar 600.000, beban airnya sebesar 120.000. Beban listrik sebesar 600.000 pada kas salah masukin ke tabel. Berarti kasnya itu sebesar 720.000. Lalu nomor 12, pada tanggal 31 Maret, Tuan Eka membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019.
Berarti nama akunnya sewa dibayar di muka pada kas pada tanggal 31 Maret. 31 bulan 3, sewa dibayar di muka pada kas sebesar 15 juta. Lalu kita total hasilnya sama ya. Lalu setelah membuat jurnal umum, kita membuat buku besar. Bisa kita lihat di sini nomor 1 ada kas ya. Berarti di buku besar di sini 1 pada tanggal 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret. Kasnya ada di debit sebesar 45 juta. Kita bisa lihat dari soal Tuan Eka mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Maka dari itu penjelasannya di sini kita bisa tulis modal Tuan Eka. Berarti di saldo sama 45 juta di debit. Lalu kita lihat lagi di sini yang kas nomor 2 pada tanggal 4 Maret. Kasnya di debit sebesar 25 juta. Pada tanggal 4 Maret. 4 Maret. Di debit sebesar 25 juta. Di sini juga. Berarti ini kita tambah kan debit. Di sini debit, di sini debit, di sini debit. Di sini kita tambah 45 juta ditambah 25 juta. Untuk keterangannya 4 Maret untuk menambah kas perusahaan Tuan Eka meminjam uang ke bank BCA sebesar 25 juta. Berarti di sini kita tulisnya utang bank BCA. Utang kepada bank BCA 5 juta. Lalu nomor 3, sini kita lihat, kita cari lagi pada tanggal 6 Maret terdapat kas di kredit sebesar 7 juta. Pada tanggal 6 Maret terdapat kas di kredit sebesar 7 juta. Di sini kita tulis kurang 0. Kita lihat di soalnya pada tanggal 6 Maret soalnya dealer Eka membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Berarti di sini kita tulisnya membeli perlengkapan aja. Nah, di sini karena ini kredit, maka dari itu kita kurang 70 juta dikurang 7 juta. Jadi 63 juta. Lalu nomor 4, pada tanggal 9 Maret terdapat kas juga di kredit sebesar 5 juta. Tanggal 9 Maret. Pada tanggal 9 Maret
dikredit sebesar 5 juta. Maka dari itu ini kita kurangin lagi, 63 juta dikurang 5 juta. Di sini kita baca untuk penjelasannya. Dealer Eka membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Pada tanggal 9, Tuan Eka mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan dan liburan keluarga. Berarti di sini kita tulis keperluan pribadi aja ya, keperluan pribadi atau private. Lalu yang kelima ada lagi kasnya, kan tadi terakhir tanggal 9, kasnya tanggal 15, terdapat kas di debit sebesar 15 juta. 15 Maret terdapat kas di debit sebesar 15 juta. Berarti ini kita tambahin lagi 58, karena ini debit jadi kita tambah 58 tambah 15. Kenapa ini di debit? Karena di sini bisa kita lihat ya, debitnya itu lebih besar dari kredit, maka dari itu kita naruhnya di debit. Terus kita lihat soalnya 15 Maret dealer Eka menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Berarti kita tulis di sininya pendapatan jasa. Bisa pendapatan jasa. Lalu kita cari lagi ada kas atau enggak. Terdapat kas di tanggal 17 Maret di kredit sebesar 9.717 Maret. Sebesar di kredit 9.700. Lalu nah ini kan kita lihat kan lebih banyak di debit, berarti kita kurang, tapi kita naruhnya tetap di debit. Sini. Lalu untuk keterangannya, membayar sebagian hutang pada toko Indah sebesar untuk pembelian kredit. Berarti di sini membayar hutang. Lalu kita lihat lagi di sini terdapat kas kembali terdapat kas lagi di tanggal 25 Maret di kredit sebesar 6.200. 25 Maret nomor 7 sebesar di kredit sebesar 6.200. Ini kita kurangin kembali karena dia kredit. Pada tanggal 25 Tuan Eka membayar pada tanggal 31 pada tanggal 25 benar. Tuan Eka membayar gaji 2 pegawai sebesar 6.200. Di sini berarti kita bisa tulis membayar gaji. Lalu di tanggal 29 terdapat kas lagi sebesar 720.000 di kredit. Pada tanggal 29 di kredit sebesar 720.000. Kelebihan nolnya maaf. Lalu kita kurangin lagi di sini. Kita baca soalnya tanggal 29, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Eka sebesar 6 dan tagihan pemakaian sebesar 120.000. Berarti di sini kita bisa tulis tagihan PLN, dan air aja kali ya.
hanya BBM. Lalu kita lihat ada lagi nggak kasnya. Ada, terdapat di tanggal 31 Maret kasnya terdapat di kredit sebesar 15 juta. 31 Maret terdapat di kredit sebesar 15 juta. Lalu kita kurangin lagi. Baca soalnya, Tuan Eka membayar uang sewa ruko sebesar. Berarti di sini penjelasannya membayar sewa ruko. Untuk membayar sewa ruko. Lalu kita jumlah. Kita total di sini di debit ya, karena kan banyaknya di debit. Bukan di jumlah, tapi ini kita copy aja sebesar hasil akhirnya 41380. Maaf ya, bukan di jumlah. Lalu kita lihat modal. Terdapat modal pada tanggal 1 Maret bulan 3 19 sebesar di kredit 45 juta. Sini kita taruh di kredit 45 juta. Berarti di sini penjelasannya kita baca. Ini kan dealer menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan. Berarti di sini penjelasannya modal awal perusahaan ya. Perusahaan. Totalnya ini kita copy aja karena dia cuma satu kan hasil akhirnya. Lalu selanjutnya pada akun piutang bisa dilihat dari jurnal umumnya. Kita cari piutang. Piutang ada di tanggal 26 Maret di debit sebesar 11 juta. Pada tanggal 26 Maret di debit sebesar 11 juta. Salah. Di sini dulu nulisnya. Lalu di sini juga 11 juta. Kita baca penjelasannya 26 Maret. Dealer Eka melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Maka dari itu di sini kita tulis jasa perbaikan aja. Jasa perbaikan keterangannya, penjelasannya. Terus kita hitung total terakhir itu di debit sebesar 11 juta. Kita copy aja di sini sebesar 11 juta. Lalu selanjutnya ada akun perlengkapan. Kita cari perlengkapan. Ada di tanggal 6 Maret perlengkapan di debit sebesar 7 juta. Ada tanggal 6 Maret di debit sebesar 7 juta rupiah. Di sini kita tulis juga 7 juta. Kita baca penjelasannya. Dealer Eka membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Berarti di sini kita tulis membeli perlengkapan aja. Membeli perlengkapan.
Lalu kita cari lagi perlengkapan terdapat di tanggal 12 Maret di debit sebesar 20 juta. 12 Maret di debit sebesar 20 juta. Berarti ini kita tambah 7 juta ditambah 20 juta. Kita baca soalnya. 12 Maret Tuan Eka membeli perlengkapan dari toko Indah. Lalu segala dengan rincian sebagai berikut. Macam alat mobil, 1 mesin kompresor, 16 macam oli mobil, spare part dan suku cadang. Berarti di sini kita tulis membeli perlengkapan. Membeli perlengkapan dari toko Indah. Lalu kita cari lagi ada enggak perlengkapan. Terdapat di tanggal 27 Maret perlengkapan dikredit sebesar 8 juta rupiah. Di sini kita tulis di tanggal 27 Maret terdapat dikredit sebesar 8 juta rupiah. Maka dari itu di sini kita kurang karena masih gedean di debit kan 27 juta. Kita kurang di sini kredit, tetap naruhnya di debit ya. 19 juta. Kita baca soalnya tanggal 27 perlengkapan dealer yang sudah terpakai. Berarti di sini kita tulisnya perlengkapan yang sudah terpakai aja. Sudah terpakai. Berarti totalnya 19 juta rupiah total akhirnya. Lalu selanjutnya ada beban gaji. Kita bisa lihat di jurnal umum. Beban gaji terdapat di tanggal 25 Maret di debit sebesar 6.200.000. Tanggal 25 bulan 3 19 di debit sebesar 6.200.000. Berarti di sini 6.200.000 juga. Kita lihat soalnya. Tuan Eka membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Di sini berarti membayar gaji pegawai. Lalu untuk totalnya kita copy aja karena cuma satu, hasil akhirnya 6.200.000. Selanjutnya ada akun sewa dibayar di muka. Kita lihat di jurnal umum. Sewa dibayar di muka terdapat di tanggal 31 Maret. 31 Maret sewa dibayar di muka sebesar di debit 15 juta rupiah. 15 juta. Sini kita tulis 15 juta. Karena tadi cuma satu, jadi ini kita copy aja. Untuk penjelasannya kita baca, Tuan Eka membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April. Jadi di sini kita tulis penjelasannya membayar sewa ruko. Membayar sewa. Selanjutnya di akun utang usaha terdapat di tanggal 12 Maret utang usaha dikredit sebesar 20 juta. Tanggal 12 bulan 3 dikredit sebesar 20 juta. Jadi di sini kita taruh di kredit. Kita baca penjelasannya.
Tuan Eka membeli perlengkapan secara kredit. Sini penjelasannya ini aja kali ya. Membeli perlengkapan secara kredit. Lalu kita cari lagi, ada utang usaha. Terdapat utang usaha di tanggal 17 Maret. Utang usahanya didebit sebesar 9.700.000. 17 Maret. Nomor 2. 17 Maret. Didebit sebesar 9.700.000. Nah, karena ini kreditnya lebih besar dibanding debit, makanya ditulisnya tetap di kredit. 20 juta dikurang 9.700.000. 10.300.000 karena kan. Lalu kita lihat di sini soalnya. Tuan Eka membayar sebagian hutang pada toko Indah sebesar, berarti di sini kita tulisnya membayar sebagian utang pembelian kredit. Untuk total akhirnya berarti 10.300.000. Lalu kita lihat utang bank. Terdapat utang bank di tanggal 4 Maret dikredit sebesar 25 juta. Di sini kita tulis. Di tanggal 4 Maret dikredit sebesar 25 juta. Di sini kita tulis 25 juta. Karena cuma satu, ini kita copy aja di total. Lalu untuk penjelasannya kita baca soal pada tanggal 4. Untuk menambah kas perusahaan, Tuan Eka meminjam uang ke bank BCA. Berarti kita nulisnya Tuan Eka utang ke bank BCA aja lah. Tuan Eka utang ke bank BCA. Pendapatan di akun pendapatan ada di tanggal 15 Maret. Pendapatan di kredit sebesar 15 juta. Pada tanggal 15 Maret di kredit sebesar 15 juta. Sini kita tulis 15 juta. Penjelasannya kita baca 15. Dealer Eka menerima pendapatan jasa otomotif sebesar. Berarti di sini pendapatan jasa otomotif. Lalu ada pendapatan jasa lagi di tanggal 26 Maret sebesar 11 juta dikredit. 26 Maret dikredit sebesar 11 juta. Berarti ini kita jumlah hasil akhirnya 26 juta. Kita lihat di tanggal 26 soalnya dealer Eka melakukan jasa perbaikan mobil sebesar, berarti di sini kita tulisnya jasa perbaikan mobil aja. Jasa perbaikan mobil.
Lalu beban perlengkapan, terdapat di tanggal 27 Maret. Beban perlengkapan ada di debit sebesar 8 juta rupiah. Maret di debit sebesar 8 juta rupiah. Sini kita tulis 8 juta karena ini cuma ada satu ya, tadi kita bisa lihat maka totalnya juga sama. Kita baca tanggal 27 perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Berarti di sini kita tulisnya perlengkapan yang sudah terpakai. Sudah terpakai aja. Lalu Prive di sini ada pada tanggal 9 Maret di debit sebesar 5 juta. Di Prive sebesar di tanggal 9 Maret di debit sebesar 5 juta rupiah. Karena ini cuma satu, jadi kita baca tanggal 9 Maret Toneka mengambil uang kas perusahaan 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan dan liburan keluarga. Berarti di sini penjelasannya keperluan pribadi aja. Lalu ada beban listrik. Beban listrik di tanggal 29 Maret terdapat beban di debit 600.000. Tanggal 29 Maret di debit sebesar 600.000. Sini berarti 600.000. Totalnya juga 600.000. Kita baca penjelasannya. Tagihan pemakaian listrik PLN dealer Eka sebesar 600.000. Berarti penjelasannya tagihan pemakaian listrik aja. Pemakaian listrik PLN. Lalu terdapat beban air lagi di tanggal 29 sebesar 120.000 di debit. Sama ini di tanggal 29 terdapat di debit 120.000. Itu di sini 120.000 dan totalnya 120.000. Kita lihat penjelasannya. Tagihan pemakaian air PDAM. Berarti di sini juga tulisnya tagihan pemakaian air PDAM. Lalu setelah membuat buku besar, kita akan melanjutkan di ayat jurnal penyesuaian atau biasa disingkat dengan AJP. Nah, kita bisa lihat dari soalnya di sini pada tanggal 27 Maret perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Berarti di sini kita tulis tanggal 27 Maret 2019. Keterangannya berarti beban perlengkapan pada perlengkapan. Nominalnya sebesar 8 juta rupiah. Lalu di tanggal 31 Maret
Tuan Eka membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Berarti kan 2 bulan. Bayarnya untuk 2 bulan. Berarti di sini kita tulis tanggal 31 Maret 2019. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Berarti kan dibagi 2 bulan, setengah dikali tadi nominalnya 15 juta dikali 15 juta. Berarti di sini dibagi 2 itu berarti 7.500.000. Jumlah ini 8 juta. Hasilnya sama. Totalnya 15.500.000 rupiah. Lalu setelah membuat ayat jurnal penyesuaian, kita lanjut ke neraca saldo. Di sini ada neraca saldo disesuaikan sama neraca saldo setelah disesuaikan. Pertama, neraca saldo dulu. Bisa kita lihat di buku besar di sini nama akun-akunnya itu yang pertama ada kas, lalu piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, ini bisa dilihat di sini ya. Ada apa aja, ini nama akun-akunnya. Modal Tuan Eka, utang bank, utang usaha, pendapatan jasa, price, beban gaji, beban perlengkapan, beban listrik, beban air, sama beban sewa. Kas dilihat totalnya itu ada 40. Sebelum itu kita lihat di sini ada neraca saldo disesuaikan. Bisa dilihat dari AJP. Pada yang pertama itu ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan di sini debitnya 8 juta,
kita di sini kita bisa lihat di buku besar total dari debitnya itu 41.380.000. Tinggal dipindahin di debit 41.380. Di utangnya 11 juta. Perlengkapan 19 juta. Sewa dibayar di muka 15 juta. Lalu ada modal Tuan Eka, modal 45 juta di kredit. Utang bank di kredit 25 juta. Utang usaha di kredit ada 10.300.000. Lalu pendapatan jasa, pendapatan di sini di kredit ada 26 juta. Ada price di debit 5 juta. Beban gaji di debit 6.200.000. Beban perlengkapan di debit 8 juta. Beban listrik, beban air. Beban listrik di debit 600, beban air 120 di debit 120. Beban sewa karena di buku besar belum dicantumin, kita lihat di AJP. Di sini ada beban sewa sebesar 7.500.000. Di AJP 7.500.000 beban sewa di debit. Di sini bisa kita tambahin nama akunnya. Beban sewa pada tanggal 31 Maret di penyesuaian. Sewa 7.800 di debit 7.500.000 di debit, berarti di sini debitnya sama 7.500.000, totalnya juga 7.500.000. Sini total.
Lalu habis itu di sini selanjutnya ada neraca saldo disesuaikan. Bisa dilihat dari AJP. Di sini beban perlengkapan 8 juta di debit. Beban perlengkapan. Di sini kita bisa cantumin 8 juta. Terus pada perlengkapan 8 juta. Pada perlengkapan di kredit. Juta. Di sini kita tulis tidak menambah nilai. Di sini juga kita tulis tidak menambah nilai. Lalu selanjutnya beban sewa 7.500.000. Di debit sewa dibayar di muka, di kredit ini 7.500.000. Di sini di debit 7.500.000. Lalu setelah itu ada neraca saldo setelah disesuaikan. Karena ini nggak ada, berarti kita samain. Ini juga. Ini tidak bernilai, berarti tidak menambah nilai, berarti ini tetap 19 juta. Sewa dibayar di muka. Ini pakainya yang ini 7.500.000. Di kredit. Tetap ya di debit. Karena lebih besar debitnya 15 juta. Ini dipindahkan. Ini dipindahkan sini di debit. Ini juga tidak menambah nilai, jadi sama. Lalu yang ini dipindahkan ke sini, ke debit. Lalu dijumlah. Hasilnya sama ya, balance 106.300.000 rupiah. Lalu setelah membuat neraca saldo, selanjutnya itu membuat laba rugi. Di laba rugi itu pertama ada pendapatan. Kita lihat di sini pendapatannya. Pendapatannya ada 26 juta di kredit. Kita tulis di sini pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa. Jasa kredit. Di kredit sebesar 26 juta. Lalu habis itu ada beban-beban.
pendapatan yang udah nggak ada lagi, jadi ada di bebannya itu. Di sini kita bisa lihat ada beban gaji, perlengkapan, listrik, air, PDAM, sama beban sewa. Tinggal kita copy aja ke sini. Sama nominalnya. Lalu ini dijumlahkan. Bebannya itu dijumlahkan. Driver ngapa ngikut? Ini kita copy. Di sini ada total beban. Total bebannya kita jumlahkan. Lalu di bawahnya ada laba bersih. Laba bersihnya itu didapat dari 26 juta dikurang 22 juta 420, totalnya 3.580. Sekian dari jawaban yang soal saya kerjakan. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih.